Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijdan Pratama Setiatananda. Saya dari Prodi S1 Teknik Sipil, offering 13 AE, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan membuktikan pengaplikasian SAP 2000 tadi. SAP 2000 pada video sebelumnya. Di sini saya akan membuktikan dengan perhitungan manual. Nah, langsung saja. Untuk untuk kasus saya di sini seperti ini. Saya beri titik A, B, C, D untuk yang atas dan yang bawah E dan F. Untuk urutan batangnya juga sama. Saya buat 1 2 3 4 5 6 mengular. Dan di sini saya berikan eh, kasusnya kan seperti ini. Nah, saya berikan untuk setiap P-nya ini 1 kilonewton. 1 kilonewton. Dan untuk sudutnya 60 derajat. Langsung saja, untuk langkah pertama kita menghitung reaksi tumpuan. Untuk reaksi tumpuannya di sini, saya memulai dengan mencari RAV. RAV dikalikan 20,25 di sini itu sama seperti eh, eh, di sini menggunakan mekanika statis. RAV dikalikan 20,25 dikurangi P1, P1, P1-nya ini dikalikan L-nya. L-nya itu dari A sampai D. Kemudian P2-nya dikalikan B sampai D. Kemudian P3-nya dikalikan C sampai D. Dan untuk P4-nya ini juga sama. Dikalikan ya jaraknya D ini, yaitu 0. Dan di sini didapatkan RAV dikali 20,25 min RAV dikali 20,25 min 1 kali 20,25 juga sama seperti RAV. Kemudian dikurangi 1 dikali 13,5 tadi dari B ke D. Dari B ke D. Dari B ke D. Ini panjang A-nya ini segini. Itu 6,75. 6,75. Di sini dan kemudian P3-nya 1 dikalikan L-nya 6,75 dikurangi 1 dikalikan 0-nya karena memang di sini. Kemudian didapatkan RAV dikalikan 20,25 ini dipindah ruas, semuanya dipindah ruas dan dijumlahkan menjadi 40,5. Setelah itu didapatkan 2 kilonewton dari 40,5 dibagi 20,25. Didapatkan RAV-nya 2 kilonewton. Kemudian lanjut ke RBV. RBV juga sama, tapi kebalikan dari RAV. Kalau RAV dari kiri ke kanan, tapi kalau RBV dari kanan ke kiri. Di sini min RBV dikalikan 20,25. Di sini kenapa min? Karena perjanjian yang saya gunakan dari awal itu jika jika tidak searah jarum jam itu plus. Ya seperti ini. Kalau misalkan seperti ini, itu nanti eh, ininya plus B kali L plus B kali L plus B kali L. Sedangkan kalau misalkan searah jarum jam, yaitu ke kanan, itu minus. Jadi didapatkan min RBV dikalikan 20,25
ditambah 1 kali 20,25 ditambah 1 kali 13,5 ditambah 1 kali 6,75 sama dengan 0. Dan di sini dipindah ruaskan lagi dan dijumlahkan jadi minus 40,5. Kemudian minus 40,5 dibagi 20,25 sama dengan 2 kilonewton. Dan di sini sama-sama minus akhirnya jadi plus. Dan hasil RBV sama dengan RAV 2 kilonewton. Kemudian gaya batangnya. Di sini gaya batang saya tinjau pertama dari titik A. Saya tinjau dari titik A. Di sini titik A memiliki sumbu vertikal dan horizontal. Sini saya menghitung vertikal dan horizontal. Untuk vertikalnya terdapat P, kemudian RAV, dan S8V. S8 itu gaya yang terjadi pada batang 8. Sehingga dikonversikan ke dalam hitungan RAV min P1 min S8 dikalikan sin 60 derajat. Kenapa dikalikan sin 60 derajat? Karena aslinya S8 itu miring, batangnya miring, sehingga kita cari eh, untuk yang vertikalnya itu menggunakan sin sudutnya ini. Nah, sudutnya disebut di situ 60 derajat. Saya dapatkan 60 derajat dari kasus tadi. Dan di sini didapatkan 2 min 1 min S8 dikalikan 0,866. 0,866 itu hasil dari sin 60 derajat. Kemudian dioperasikan, kemudian dipindah ruaskan dan didapatkan min 1/0,866 dan hasilnya min 1,15. Di sini karena sama-sama min jadi plus S8 sama dengan 1,15 kilonewton. Dan kemudian kita cari untuk sumbu horizontalnya. Di sini untuk sumbu horizontalnya di sini ada S1 dan S8H. Dioperasikan menjadi S1 plus S8 dikalikan cos 60 derajat. Kalau tadi kan vertikal itu menggunakan sin. Nah, sekarang untuk yang horizontal menggunakan cos. Di sini S1 plus 1,15 dikalikan 0,5. 0,5 itu hasil cos 60 derajat. Nanti didapatkan min 0,57 kilonewton. Kemudian langsung ke titik B. Untuk selanjutnya langsung ke titik B. Langsung ke titik B sini. Di sini terdapat untuk sumbu vertikalnya ada P2 dan S7. S7 ini dari sumbu dari batang 7. Nah, di sini didapatkan min P2 min S7 sama dengan 0, min 1 min S7 sama dengan 0, dan S7-nya sama dengan min 1. Dan didapatkan S7-nya sama dengan min 1 kilonewton. Untuk yang horizontalnya di sini sama juga ada 2, S1 dan S2. Dan S1-nya tadi sudah diketahui, jadi bisa langsung dioperasikan. S1 min S2 sama dengan 0, min 0,57 min S2 sama dengan 0, dan didapatkan S2-nya sama dengan min 0,57 kilonewton. Kemudian langkah selanjutnya ke titik E, meninjau titik E. Di titik E sini, untuk yang vertikal ini ada S8V.
ada S6V, dan ada S7. Dan untuk yang horizontal ada S8H, S6H, dan S9. Nah, di sini untuk yang sumbu vertikal, min dioperasikan akhirnya min S8 dikalikan sin 60 karena S8-nya miring, min S7, min S6 dikalikan sin 60 derajat karena miring. Karena miring akhirnya jadi dikalikan sin 60 derajat. Dan didapatkan min 1,15 dikalikan 0,866 min min 1 minus S6 dikalikan 0,866 dan didapatkan hasil akhirnya 0,004 kilonewton. Dan untuk perhitungan SAP-nya sebenarnya itu hasilnya 0,08 kilonewton. Tetapi di sini karena memang eh, dari awal sudah beda pembulatan, jadi hasilnya di dua angka di belakang, tiga angka di belakang koma berbeda seperti itu. Kemudian untuk yang horizontal, sumbu horizontalnya di sini didapatkan horizontal tadi ada S8H, S6H, dan S9. Nah, di sini dioperasikan menjadi S8 kali cos 60 derajat min S9 min S6 kalikan cos 60 derajat. Dan didapatkan hasilnya 0,57 kilonewton yang sebelumnya 0,573 dibulatkan menjadi 0,57 kilonewton. Kemudian ke titik C, di sini kita sama mencari sumbu horizontal dan vertikal. Untuk yang vertikal di sini ada S6V dan S5 sama P3. Untuk yang horizontal ada S6H, ada S2, ada S3. Di sini untuk yang vertikal, kita operasikan min P3 min S6 dikalikan sin 60 derajat min S5 sama dengan 0. Dan didapatkan min 1 min 0,004 di sini. Karena tadi sudah diketahui min 0,004 dikalikan 0,86 min S5. Dan didapatkan S5-nya min 1,003 kilonewton dan dibulatkan menjadi min 1 kilonewton. Untuk yang horizontal di sini ada S2, S3 sama S6H. S2 ditambah S6 dikalikan sin 60 derajat. Ini sin 60 derajat. Ini sin 60 derajat. Kemudian min S3. Min S3 sama dengan 0. Di sini didapatkan min 0,575 ditambah 0,004 dikali 0,86 min S3 sama dengan 0. Didapatkan S3-nya min 0,575 atau dibulatkan menjadi min 0,57. Dan di sini ada titik D. Titik D-nya itu sama dicari juga yang vertikal dan horizontal. Untuk yang vertikalnya ada B4, ada RBV, dan ada S4V. Nah, di sini itu kita operasikan RBV min P4 min S4 sin 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena memang miring. Kemudian dioperasikan lagi, dimaksubstitusikan 2 min 1 min S4 dikalikan 0,866. Duanya tadi RBV-nya tadi hasilnya 2. Kemudian didapatkan S4-nya 1,15 kilonewton. Sama seperti S8. Sama seperti S8. Kemudian
Untuk yang horizontalnya pada titik D, min S3, min S4. Di sini kan ada S3, ada S4H. Nah, di sini min S3, min S4 dikalikan cos 60 derajat dan disubstitusikan di sini apakah hasilnya sama dengan 0 dan memang benar hasilnya sama dengan 0. Kemudian untuk titik F sama seperti titik D untuk mencari apakah sudah benar atau belum yang perhitungannya sebelumnya, apakah sudah simetris atau belum. Di sini yang V itu ada S4V dan S5 untuk yang vertikal. Nah, di sini min S5, min S4 dikalikan sin 60 derajat dan didapatkan di sini minus min 1 dikurangi 1 dikali 0,846. Nah, di sini asli aslinya hasilnya itu 1,32, tapi saya bulatkan ke bawah supaya hasilnya nanti 0 karena memang dari awal tadi pembulatan di SAP 2000 dan dari perhitungan manual itu berbeda seperti itu. Jadi di sini hasilnya 0. Oke, kalau misalkan memang tidak saya bulatkan, nanti hasilnya tetap hasilnya mungkin berbeda, tapi tetap 0, sekian gitu. 0,68. Tapi kan juga sama dengan 0 gitu. Terus kemudian untuk yang sumbu horizontal, S9 min S4 dikalikan cos 60 derajat. Terus kemudian disubstitusikan di sini S9-nya itu ini S9 sama S4H. Disubstitusikan jadi S9-nya tadi udah diketahui sama dengan 1, S4-nya 1,15 dikalikan cos 60 derajat. Nah, di sini hasilnya 0,57 dikurangi 0,57 sama dengan 0. Jadi sama. Kemudian di sini karena sudah oke, dan di sini untuk diagramnya, untuk diagram bidang N seperti ini, seperti yang di SAP 2000, tapi yang berbeda di tengah sini. Kalau misalkan sini kan 0, min 0,008, tapi kalau di sini itu min 0,004, beda 0,004 gitu. Untuk yang lainnya sama, karena memang pembulatannya berbeda, akhirnya di sini juga berbeda. Nah, kemudian bidang momennya juga sama, bidang gesernya juga sama. Kita lihat, nah bidang gesernya seperti ini juga sama, seperti ini, seperti ini, ya sama. Nah, di sini karena diagram momen dan diagram gaya geser tadi sudah saya bilang untuk video yang sebelumnya, diagram momen dan diagram gaya geser kosong dikarenakan momen pada rangka yang harus sama dengan 0 dan gaya geser pada rangka yang harus sama dengan 0 juga. Karena dikarenakan kondisi rangka yang harus tetap diam saat diaplikasikan ke dalam proyek seperti itu. Mungkin ini perhitungan video perhitungan manual dari saya. Terima kasih. Maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.